اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم
ديننا وعافنا من جسدنا واجعلنا منا وبارك في رزقنا وطهرا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا نسألك شفاعة الموت والنجاة من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك رحمة من دين وحفظ المرسلين وإن الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صلنا برمضان وصلنا رمضان لنا وتسلمه منا وتقبلا يا مهيمن يسر صلنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبالأم المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بشير الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa taqarrab wa tajawaz ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat hidayahnya sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak diakui sebagai umatnya di hari kiamat. Amin. Tak lupa yang kami hormati jamaah sholat subuh Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab yang semoga selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwasanya kita semuanya telah memasuki di akhir Ramadan. Bahwasanya Perkenalan dulu. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya perkenalkan diri, nama saya Dito Amin Cahyadi. Saya di sini mewakili daripada Gus Ahmad Rifai. Saya berasal dari Cepogo, Boyolali. Sambut ya. Selanjutnya bahasanya kita sudah memasuki di akhir Ramadan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kalau kita sudah di akhir Ramadan, maka di situ ada yang namanya itqun minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Nah, maka adanya hadis tersebut, maka kita harus lebih meningkatkan, lebih menambah kualitas ibadah kita. Bukan kok malah semakin menurun. Walaupun di bulan Ramadan ini pahala ibadah wajib dikalikan dari 10 hingga 700 kali lipat pahala. Nah, maka ini sebagai umat muslim kita harus menambah agar pahalanya semakin banyak. Karena kita tidak tahu di tahun yang akan datang, di Ramadan yang akan datang, kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengajarkan bahwasanya ketika sudah memasuki akhir Ramadan, kita diajarkan untuk berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami di Ramadan yang akan datang. Para ulama akan sedih ketika Ramadan ini berakhir, karena di Ramadan ini pahala semuanya, pahala sunnah dikali lipatkan, pahala wajib apalagi. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita. Dan juga kita ini dikatakan oleh Nabi sudah memasuki akhir zaman. Kenapa kok bisa akhir zaman? Dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah di bab tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu sudah berada di antara kita.
Disebutkan di dalam kitab itu ada puluhan tanda-tanda kiamat kecil dan sudah ada di sekitar kita semuanya. Nah, maka ini sebagai warning atau sebagai pengingat untuk kita berfokus kepada ini sudah menjelang akhir zaman. Apa yang dikatakan dalam kitab Risalatul Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidu 'ala al-jamri. Bahwasanya bakal datang di sebuah zaman ketika manusia teguh dengan agamanya, maka diibaratkan seperti membawa bara api. Nah, di zaman kita kan masih belum. Maksudnya gimana? Membawa bara api. Nah, ketika panjenengan nanti suatu saat di akhir zaman, mungkin anak cucu kita yang akan menemuinya, itu ketika kita sedang ibadah, mungkin kita berbuat baik, kita teguh dengan pendirian agama kita, maka diibaratkan seperti membawa bara api, yaitu apa? Panas sekali. Nah, di situ diibaratkan panas itu seperti apa? Banyak ejekan, banyak olok-olokan. Baratnya kayak gini, kamu kok kenapa puasa? Padahal makan saja enak. Nah, itu iman kita di situ diuji. Nah, di situ seperti membawa bara api, nanti dipanasi, dikompor-kompori. Puasa itu nggak enak makan sama minum. Nanti baratnya, oh soal ini kita semua ibadah, kita semua melakukan sunnah dikatakan soalin. Wah, banyak sekali ejekan. Orang yang teguh dengan agamanya diajak di mana-mana. Nah, itu sudah salah satu menjadi tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, tanda-tanda daripada hari kiamat yang disebutkan dalam kitab Risalah Sunnah wal Jamaah, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Bahwasanya manusia nanti, umat manusia ini akan berlomba-lomba membangun masjid. Dan sekarang sudah banyak terjadi, orang kaya, mungkin orang punya itu membangun masjid atas namanya sendiri, membangun masjid secara mudah. Tetapi yang susah apa? Mencari penghuninya. Masjid sekarang di mana-mana, tetapi jamaahnya cuma 1 soft, 2 soft. Padahal itu masjidnya masjid besar sekali. Nah, itu jangan sampai, karena ketika banyak masjid tetapi sedikit jamaah, maka itu sudah salah satu menjadi tanda-tanda hari kiamat. Nah, maka tugas daripada anak muda di akhir zaman atau anak muda masa kini untuk memakmurkan masjid atau mensukseskan acara-acara masjid. Nah, ketika ada sholat jamaah, berangkat. Ketika masjid butuh dana, kita berangkat. Maka anak muda itu harus dicintai, diajarkan untuk mengenal masjid, dimulai dari anak-anak kecil. Dan tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya yaitu qati'atur rahim, yaitu terputusnya silaturahim. Nah, maka ini sebentar lagi ada momen yaitu Idul Fitri, yang dimana di situ pastinya semua orang akan saling minta maaf dan memaafkan. Nah, maka jangan sampai di momen Idul Fitri kali ini kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, karena tanda hari kiamat itu juga orang yang memutus silaturahmi. Nah, maka kita jangan sampai kita sebagai umat muslim menjadi tercepatnya hari kiamat tersebut. Wa tahminul amini wa dimanul khaini. Dan juga tanda hari kiamat yang terakhir yang kami sampaikan, yaitu orang yang amanah dianggap berkhianat. Orang yang berkhianat dianggap amanah. Contohnya bagaimana? Orang yang amanah itu ketika amanah di dalam kebenaran. Nah, ada juga amanah tetapi di dalam keburukan, itu tidak dinamakan amanah. Contohnya teman kalian atau teman kita sedang melakukan perbuatan dosa atau melanggar aturan. Nah, ketika melanggar aturan ini kita mengetahuinya,
Kamu jangan bilang-bilang siapa ya ketika kalau saya berbuat begini. Ibaratnya menutupi kesalahan. Nah, tetapi sebagai orang yang amanah, ketika dia diberi amanah, ketika ada orang yang melanggar, itu harus disampaikan. Maka bagaimana sikap kita? Maka kita harus sebagai amanah yang benar, yaitu melaporkan apa yang menjadi kesalahan. Nah, maka daripada itu kita sebagai umat muslim, terutama di akhir zaman ini, senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Nah, maka di akhir momen bulan Ramadan ini, mari kita tinggalkan ibadah kita, jangan sampai kita terlewatkan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini kan juga tempatnya di 10 hari terakhir, maka kita berusaha berjuang untuk menggapai malam-malam tersebut. Mungkin dari kami cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.